Indonesia mengambil keputusan mengurangi ketergantungan pada dolar Amerika Serikat melalui kerjasama dengan Bank Sentral Korea Selatan. Lalu resiko seperti apa yang akan dihadapi Indonesia? Dan berikut liputannya untuk Anda. Semenjak eskalasi perang Rusia-Ukraina meningkat, sejumlah negara yang tergabung dalam aliansi dagang Brazil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan atau BRICS menggaungkan akan mengurangi dolar Amerika Serikat untuk perdagangan dan investasi atau dedolarisasi. Lalu pemerintah Indonesia lebih dahulu melakukan dedolarisasi dengan Malaysia, Thailand, Tiongkok, Jepang, dan Korea Selatan dengan penggunaan mata uang lokal atau local current settlement untuk meningkatkan transaksi bilateral di antara kedua negara. Selain itu, kekuatan ekonomi dunia mulai bergeser, seperti perekonomian Amerika yang mulai meredup dan mulai disusul dengan meroketnya pertumbuhan perekonomian Tiongkok. Berdasarkan data International Monetary Fund atau IMF, tahun 2000, produk domestik bruto Tiongkok hanya 7% dunia. Akan tetapi dalam waktu 2 dekade, negeri tirai bambu ini dapat meningkatkan PDB hingga 19%. Sedangkan Amerika Serikat mengalami penurunan dari 20% mendekati 16% dalam kurun waktu yang sama. Sementara itu, ekonom senior Faisal Basri melihat sejumlah negara tidak ingin lagi menggantungkan nasib mereka pada dominasi dolar. Dolar jadi makin tidak menarik. Makin tidak menarik, China jual, Eropa juga jual. Nah, jadi tidak bisa suka-suka Amerika lagi seperti di masa lalu. Masa bodoh amat saya defisit perdagangan, masa bodoh amat saya defisit APBN. Toh saya bisa cetak uang, mengeluarkan surat utang, dan surat utangnya laku. Makanya dolar menjadi sangat dominan kan. Kerjasama penggunaan mata uang lokal di perdagangan sudah dilakukan Indonesia sejak tahun 2018. Dimulai dengan kerjasama bersama Malaysia dan Thailand, lalu dengan Jepang pada 20 Agustus 2020, kemudian bersama People Bank of China pada 6 September 2021, terakhir Indonesia menyepakati LCS dengan Korea Selatan pada awal Mei 2023. Direktur Selyos, Bima Yudhistira menilai sebaiknya Indonesia tidak terlalu gencar menjalin hubungan bilateral untuk melakukan dedolarisasi, karena secara tidak langsung akan berdampak. Kita semakin sering melakukan dedolarisasi, itu akan dicap bahwa tidak lagi pro kebijakannya dengan hubungan Amerika Serikat itu atau Barat, biasanya begitu. Kita dianggap, oh ini karena ada Rusia dan Tiongkok yang mempopulerkan dedolarisasi sehingga jadi kalau dari perspektif Indonesia Amerika, memang banyak investor Amerika ya suka dengan dolar gitu, lebih stabil dari perspektif mereka. Tetapi kan sekali lagi ya, kekhawatiran itu muncul kalau porsi dolar bisa berkurang drastis. Tapi kalau untuk jangka pendek ini, ya dedolarisasi sambil berjalan itu tidak akan langsung berpengaruh terhadap minat investasi Amerika sebenarnya. Sejumlah pengamat sepakat, dedolarisasi yang dilakukan Indonesia masih membutuhkan proses panjang. Sekali lagi kan tidak meninggalkan dolar. Tapi dominasi dolar makin lama makin dikurangi. Ya kan? Jadi kalau meninggalkan itu kan namanya dramatisasi kan. Oleh karena itu, wah heboh gitu. Kenyataannya tidak. Akan butuh proses yang panjang. Ya, dedolarisasi ini perjalanan yang sangat panjang ya. Sebelumnya ada local currency settlement gitu ya. Jadi artinya proses dedolarisasi ini bukan kemudian langsung membalik dominasi dolar menjadi mata uang lokal atau mata uang tertentu, misalnya yuan. Tidak. Tapi ini proses yang panjang, yang penting porsinya tiap tahun berkurang. Dominasi dolar dalam perdagangan dunia mulai kehilangan taringnya. Sejumlah negara mulai mengurangi dolar dalam transaksi perdagangan mereka. Indonesia pun tak boleh gegabah karena iklim investasi di Indonesia masih dikuasai oleh negara barat. Glenny Soktania, Kompas TV, Jakarta.